Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Tetap luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang senantiasa menyertai kita Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, bahwa di hari-hari seperti ini Bapak Ibu kita tahu bahwa ada pandemi corona, tapi tetaplah percaya Bapak Ibu, Dia bukan Tuhan yang meninggalkan setiap kita, tapi Dia Tuhan yang setia dan Dia Tuhan yang akan menjaga dan menyertai kita. Jangan pernah khawatir Bapak Ibu, tetap sandarkan pengharapan kita sama Tuhan. Dan Bapak Ibu saya percaya bahwa ayat yang ada di belakang sini, 1 Tesalonika 5 ayat 17, Tuhan katakan apa? Tetaplah berdoa. Tapi Bapak Ibu, di dalam ayat 1 Tesalonika 5 ini, yang kita sering lupa adalah preface atau pendahulunya dan juga sesudahnya. Di ayat 16 dan 18 itu sebenarnya satu rangkaian ayat Bapak Ibu. Tuhan katakan di ayat yang 16 adalah bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan di ayat yang ke-18 mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Tuhan katakan apapun kondisinya tetaplah bersukacita, tetap berdoa dan andalkan Tuhan, dan tetap mengucap syukur sama Tuhan dalam keadaan apapun, dalam hari-hari yang baik, dalam hari-hari yang kurang baik. Sebab apa? Sebab segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini kita mau katakan Dia Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, hari demi hari, kami percaya Engkau Yesus yang baik dan Engkau Yesus yang selalu mengasihi kami. Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap katakan Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi dengan segenap hati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa kita mau katakan Engkau baik buat kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian,
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Kami naikkan hormat kami bagi-Mu, kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Rancangan-Mu sempurna, kasih-Mu setia buat kami Yesus. Engkau Allah yang baik, kami sembah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu Yesus, sebab Kau yang layak terima hormat, sebab Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, dan kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Kita katakan dengan segenap hati kita, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan bagi-Mu Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap memuji membesarkan Engkau. Setiap jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau angkat segala pujian penyembahan kita buat Tuhan. Kita mau katakan segala puji syukur bagimu Tuhan. Boleh kita sama-sama tepuk tangan bersama-sama ya. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita angkat tangan kita sama-sama, kita katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati kita mau katakan kehadirat Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadirat Tuhan. Kita katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, sebentar kita mau mendengarkan beberapa pengumuman. Kita saksikan pengumuman berikut ini. Doa puasa serentak dilakukan setiap Jumat dari jam bangun tidur dan dibuka pada jam 5 sore. Pokok doa dan puasa adalah untuk dana pelunasan ruko. Gembala, staf gembala, ketua komisi, seluruh pelayan dan jemaat GBI Cisadane bersatu hati di dalam doa bersama pada malam hari. Sediakan waktu antara jam 8 sampai dengan jam 11 malam
dengan pokok doanya yaitu untuk pemulihan dunia dari virus COVID-19, rantai virus agar berakhir dan ditemukan obatnya. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin mengembalikan investasi iman untuk dana talangan ruko, dana dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBI Cisadane Pembangunan dengan nomor rekening 2282819 377. Konfirmasi transfer dapat menghubungi Ibu Lilis di nomor WhatsApp 087 809 698 168. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 2282823 atas nama GBI Cisadane. Konfirmasi transfer dapat menghubungi Ibu Gusti di nomor WhatsApp 0811803810. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirim pesan melalui direct message Instagram atau DM Instagram GBI Cisadane @cisadane.ministry atau @cisadane.ministry. Baik Bapak Ibu, sebentar kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya. Engkau Bapa kami Tuhan, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat penjagaanmu Tuhan. Terima kasih buat penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah layakkan kami Tuhan jadi anakmu Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami Bapa untuk boleh panggil Engkau Bapa, panggil Engkau Aba, Engkau Bapa kami, Engkau Bapa kami Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu itu sempurna buat kami Tuhan. Apapun kondisi kami Engkau yang tahu Tuhan. Dan Engkau yang akan jamah setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Catat masa laluku, pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian ini di hadirat Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku.
aku anakmu. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapa, tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku. Ya Aba, ya Bapakku. Engkau sungguh baik dalam hidupan kami. Engkau selalu memelihara kami sampai saat ini. Persoalan, masalah, penyakit boleh datang menekan kami, tapi kami berdiri atas firman-Mu. Engkau yang selalu menuntun kami, Engkau yang selalu memberikan perlindungan. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Jamah kami yang lemah, kami yang tidak berdaya. Dalam nama Yesus, Engkau melawat. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ada pertolongan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan, ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Masalah ekonomi, masalah apa, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kesembuhan mengalir, kuasa-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Pengurapan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Kuduskan ruangan hamba-Mu di mana hamba-Mu berkhotbah, dan juga jemaat-Mu yang di rumah Tuhan yang mendengar, kuduskan. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Apa kabar? Baik jemaat Cisadane dan jemaat Sewan Tongyan, kita boleh berkumpul hari ini semua karena kasih Tuhan. Diberikan kekuatan yang luar biasa sehingga kita cakap menghadapi masalah, cakap menghadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Kita hadapi ya bersama dengan Tuhan. Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Saudara, di bulan ini kita masuk di bulan Mei, kita punya tema hati hamba. Saya percaya Bapak Ibu kita diproses, ya kita diberikan kekuatan untuk kita setia kepada Tuhan. Ya hati kita yang diproses untuk menjadi hati hamba. Tuhan mau proses kita, ya luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa supaya hati kita, ya hati ini pusat intelektual, ya pusat perasaan, pusat kehendak, ya luar biasa. Tuhan mau proses seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara kasih Tuhan, hari ini di awal bulan Mei ini saya punya tema proses Yusuf mempunyai hati hamba. Proses Yusuf mempunyai hati hamba. Ini tidak mudah. Nah, kalau kita mau melihat Bapak Ibu di dalam Kejadian 39 ayat 21 dan 23, saya bacakan buat kita semua. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 23 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf.
dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, luar biasa ya, proses yang tidak mudah, proses yang tidak gampang ya, untuk mempunyai hati hamba ya. Yusuf diproses untuk dia tetap memandang kepada Tuhan. Situasi dan masalah boleh terjadi, tapi tangan Tuhan yang menyertai Yusuf. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat perjalanan Yusuf ya, Yusuf ini anak daripada Yakub. Saudara tahu Yakub ya punya saudara Esau ya. Cerita ini Bapak Ibu udah mengerti, dan dia punya Yakub dan Esau ini punya ayah namanya Ishak. Nah, Ishak ini adalah anak Abraham. Cerita ini pasti Bapak Ibu tidak lupa. Tapi saya tidak membahas itu, saya membahas tentang kisah Yusuf. Saudara kasih Tuhan, Yusuf ya, Yakub maksud saya, punya 12 anak ya, dan salah satunya Yusuf. Bagaimana kisahnya? Bagaimana Yusuf begitu sayang ya? Bagaimana Yakub itu begitu sayang sama Yusuf ya? Saudara kasih Tuhan, Yusuf menceritakan kejahatan saudara-saudaranya ya. Tapi saudaranya tidak senang karena bapaknya ya memperhatikan Yusuf. Saudara kasih Tuhan, maka ada persepakatan untuk membunuh Yusuf. Satu ketika ya Yusuf ditangkap ya, dijebloskan ke sumur ya, dilempar ke sumur yang tidak berair. Saudara, akhirnya bapaknya dikabari seolah-olah Yusuf diterkam ya binatang buas. Saudara, Yusuf mengalami pergumulan seperti itu, dimasukkan ke dalam sumur. Kedua, Yusuf dijual kepada Ismail ya, saudagar Ismail, saudagar dari Median. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah, dijual. Saudaranya sendiri menjual ya, diangkat dari sumur ya, langsung dijual kepada saudagar Ismail ya, saudagar yang menjual adiknya. Saudara, saya percaya saudara-saudara ini tega. Yang ketiga dikatakan Yusuf dijual kepada Potifar. Saudara, aduh, perjalanan yang tidak mudah. Yang keempat ini, Yusuf dipitnah oleh istri Potifar. Saudara, mau diajak kencan, mau diajak sesuatu yang tidak baik. Tapi Yusuf tidak. Dia tegas, ya. Dia takut akan Tuhan. Akhirnya dia kabur, walaupun dia dipitnah, seolah ya ingin memperkosa daripada istri Potifar ini. Saudara, Yusuf pegang peranan. Nah, saudara Tuhan yang lain, Yusuf dipitnah tadi, yang keempat dipitnah oleh istri Potifar, yang kelima Yusuf dipenjara. Ya, saya percaya luar biasa. Ini pergumulan yang tidak mudah. Tadi ayat yang pertama saya bacakan, ya, bagaimana di penjara, kepala penjara, ya, sayang karena Tuhan menyertai. Dipercayakan semua kepada Yusuf. Luar biasa. Yang keenam, Yusuf mengerti mimpi Raja Firaun, ya. Dan yang ketujuh, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Perjalanan ini tidak mudah. Perjalanan ini ya mengalami pergumulan. Perjalanan ini yang begitu tantangan, ya. Ini membentuk Yusuf mempunyai hati seorang hamba. Saya percaya pergumulan yang dihadapi tidak mudah. Saudara Tuhan, pelajaran apa yang kita dapat ya dari Yusuf? Nah, pelajaran apa yang kita dapat dari Yusuf pagi ini supaya kita merenungkan? Yang pertama, Yusuf menerima dan tidak menyerah dengan keadaan. Saya ulangi, saya katakan Yusuf menerima dan tidak menyerah dengan keadaan. Hari ini ya, dalam situasi persoalan kita tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, mungkin dirumahkan, kita mengalami pergumulan, penghasilan kita turun, ya begitu tekanan, masalah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apakah kita bisa menerima? Yusuf bisa menerima dengan proses yang terjadi, ya. Dan yang luar biasanya, katakan Yusuf tidak menyerah dengan keadaan. Nah, ini berada di atas situasi. Ya, dia berada di atas situasi. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita punya keselamatan dari Tuhan. Amin. Ya, saudara Tuhan, jaminan keselamatan Tuhan berikan. Kuasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Cuman kita harus berhikmat, ya. Kita harus cuci tangan, pakai masker, jaga tubuh, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jaga jarak, itu penting, ya. Bapak Ibu, kita punya hikmat. Kenapa?
Kalau kita tidak punya hikmat, kita menganggap, wah, kuasa Tuhan yang luar biasa ada dalam kehidupan saya. Satu ketika ya hamba-hamba Tuhan dari Perwil 2, salah satunya dia membagikan makanan ya kepada mahasiswa sekolah teologi ya. Saudara Tuhan, hamba Tuhan ini tidak pakai masker ya. Akhirnya diinformasi oleh teman-teman, pakai masker dong, ya kan? Saudara Tuhan, kita punya hikmat. Memang kuasa Tuhan yang menaungi hidup Bapak Ibu. Tapi kita juga menjaga ya. Saya percaya luar biasa Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Ya, mari kita berjalan. Kita tidak menyerah dengan keadaan. Mungkin di rumah penghasilan kita berkurang, situasi kita mengalami tekanan, ekonomi terjadi. Tukang sapu di tempat kami, ya, dia katakan, aduh anak saya di PHK, kami kurang, ya, tidak ada beras dan sebagainya. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan kirim burung gagak, mengirimkan beras, mengirimin Indomie, mengirimin kebutuhan. Saya percaya Bapak Ibu, saya melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Ya, kita belajar menerima semua keadaan yang terjadi. Kita tidak menyerah dengan keadaan, ya. Saya percaya kalau kita tidak menyerah terus, ini satu proses. Hati hamba tidak mudah. Kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan, kok Tuhan, kenapa terjadi seperti ini? Ya situasinya boleh terjadi seperti ini, kenapa? Orang mulai menyalahkan Tuhan. Tapi kita belajar seperti Yusuf menerima semua keadaan. Seperti Yusuf tidak menyerah. Dia belajar di atas situasi. Nah ini proses hati hamba. Menghadapi pergumulan dia tetap hadapi. Dia menang menghadapi semua persoalan itu. Saudara, cerita dari awal sampai akhir. Bagaimana Yusuf menang. Ya, dia dalam proses ya menjadi seorang hati hamba. Ini prosesnya tidak mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hadapi. Kita belajar menerima dengan situasi yang terjadi. Kita tidak menyerah. Karena Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan memelihara Bapak Ibu. Karena kitalah anak-anak Allah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan bimbang. Jangan ragu. Fokus sama Tuhan. Jangan fokus kepada manusia. Fokus kepada manusia terkutuk. Fokus kepada manusia kita kecewa. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Yang kedua dikatakan Yusuf mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Saya ulangi sekali lagi, Yusuf mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Di pasal 45 dari kejadian ini luar biasa. Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Ya, dia dipercayakan. Dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Saudara, ini tidak mudah. Dia menghadapi pergumulan yang tidak gampang. Ya, dia bertemu dengan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Saudara, kalau hatinya kesel, hatinya jahat, dibalas. Seberapa banyak di antara kita? Kadang-kadang kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak balas kejahatan dengan kebaikan. Satu ketika Bapak Ibu, ya, ada orang yang butuh roti untuk perjamuan. Ya, sebenarnya di rumah saya nggak ada roti. Saya sebenarnya tidak ada perjamuan. Ya, dia tanya, Isma punya roti? Tunggu sebentar. Saya juga memang ini mau beli roti. Maksudnya saya juga memang mau beli roti di rumah. Saya keluar, ya, saya keluar, Bapak Ibu, saya cari roti. Setelah dapat, ya, akhirnya saya kasih ini rotinya. Saudara kasih Tuhan, mungkin orang itu tidak baik. Orang itu berbuat sesuatu yang menjengkelkan hati kita, ya. Tapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Yusuf menghadapi saudara-saudara, dia jengkel sebenarnya secara manusia. Tapi dia tidak membalas, dia mengampuni. Dia mulai mengaku ini Yusuf, dia saling bertangis-tangisan, ya, luar biasa. Ya, haru semua keluarganya, ya, ketemu saudara-saudaranya dan adiknya yang paling kecil. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Belajar mengampuni, belajar kita mengampuni. Saudara, sudah bersihkah hati kita? Hati seorang hamba harus bersih dari kejengkelan orang lain. Jangan memendam orang lain, jangan memenjarakan orang lain. Kita mesti bersih, kita ampuni orang lain.
waktu kita ampuni orang lain, ya, ada damai, ada sukacita. Yusuf mengampuni saudaranya, maka dia ada damai, ada sukacita di dalam hidupnya. Jangan geser damai dalam kehidupan saudara, ya. Jangan biarkan kebencian ada di dalam hati kita, tapi kita mengampuni seperti kayak Yusuf. Yang ketiga, katakan Yusuf menyadari bahwa semua rencana Tuhan, ya, luar biasa, dan Tuhan menyertai Yusuf dalam pekerjaannya, dibuatnya berhasil. Saya ulangi sih, katakan Yusuf menyadari bahwa semua rencana Tuhan dan Tuhan menyertai Yusuf dalam pekerjaannya, dibuatnya berhasil. Hari ini semua terjadi. Kalau saudara ingat dari tanggal 31 malam, ya, 2019 masuk, ya, 2020, kita dikejutkan dengan banjir. Tangerang dikejutkan dengan banjir, ya, dan akhirnya sampai Februari, ya, situasi banjir terus, ya, luar biasa terjadi di Tangerang dan di beberapa daerah di Indonesia. Sekarang masuk bulan Maret, kita dihadapi dengan COVID-19 penyebarannya. Saudara, sampai hari ini, saudara, kita belajar bersyukur sama Tuhan. Ini tidak mudah. Ini ujian buat kita, ini akhir zaman. Yesus akan datang dengan segera. Di balik kesulitannya, Yusuf menghadapi semua ini. Yusuf bisa menerima dan dia tidak menyerah. Ya, dia menjaga hatinya, dia mengampuni. Hari ini kita tahu ini semua rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, jangan takut, jangan bimbang, tetap di rumah. Saya percaya Bapak Ibu, sampai selesai penyebaran COVID-19 ini, kita percaya tangan Tuhan yang menyertai. Lewat doa-doa kita, Bapak Ibu, mari Bapak Ibu berdoa, ya. Baik jemaat disadari, jemaat saya wantongnya dari jam 8 malam sampai jam 11, kalau Bapak Ibu terus masih ada waktu, terus kita bergumul terus sama-sama berdoa sehati. BPD sudah menyerukan doa, ayo berdoa bersama-sama, ya, seluruh jemaat yang ada di Banten, seluruh tubuh Kristus, kita berdoa. Saya percaya dengan doa semua dapat berlalu. Dengan doa kuasa Tuhan yang luar biasa. Dengan doa ada mujizat terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, lewat firman Tuhan pagi ini menjadi kekuatan buat kita. Semangat jemaat Tuhan, semangat kita hadapi. Kita belajar menerima semua terjadi, apa yang terjadi. Kita belajar tidak menyerah dengan keadaan. Kita belajar di atas situasi. Tuhan yang menyertai Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ya, ekonomi, sakit, apapun. Angkat tanganmu, tangan kirimu taruh di dada. Saya mau berdoa, saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat jemaatmu yang angkat tangan, jemaatmu yang mungkin mengalami pergumulan, masalah ekonomi, dirumahkan, di PHK, ekonomi yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, Tuhan pelihara mereka. Pertolongan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami mengandalkan Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, teguhkan setiap kami. Tuhan, cukupkan kebutuhan kami. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Kami dipulihkan di rumah tangga, suami istri, anak-anak, ada mesbah keluarga. Kami boleh dapat kekuatan bersama Tuhan. Kami lakukan perkara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya, menerima roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya menjadi kekuatan kami, memberi semangat untuk kami tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada roti di rumah, yuk sama-sama arahkan kepada roti yang Bapak Ibu di rumah, dan saya mengarahkan roti dan anggur yang ada di depan saya. Yuk mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kuduskan Tuhan, kami percaya Engkau di dalam umat-Mu, umat-Mu dalam Engkau. Tuhan, kami percaya kuduskan kuasa-Mu yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang takut, yang mengalami pergumulan. Ada kekuatan. Urapi, kuduskan, kami siap menerima dalam
nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari saudara boleh ambil roti dan anggur yang ada di rumah saudara. Ya, saudara semua sudah pegang ya, rotinya ada di tangan kanan ya, menjadi kekuatan buat kita semua. Dengarkan firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara angkat, ya, dengarkan firman Allah. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat cawan yang berisi anggur atau mungkin teh atau air yang Bapak Ibu ada di rumah, ya. Darah yang tercurah dari kepala dan lambung. Itu artinya kita ya lunas dibayar, kita ditebus oleh darahnya. Dengarkan firman Allah, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita terima dan minum di dalam nama Tuhan itu. Haleluya, haleluya, sembah dan puji, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji Nuitatamu, sembah dan puji Nuitatamu, sembah dan puji Nuitatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, kita sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Kami menyembah-Mu Tuhan. haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau Kau baik Tuhan. baik Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya.
Engkau baik. Engkau menyertai umat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah makan roti dan anggur, tubuh dan darah. Engkau ada bersama kami. Tuhan, di tengah pergumulan, di tengah masalah, Engkau menyertai kami. Tuhan, selalu Engkau pelihara dalam rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, pekerjaan kami. Tuhan, di tengah pergumulan mungkin kami yang belum pekerjaan, Tuhan jawab setiap kebutuhan kami. Tuhan, lawatan Tuhan terjadi sehingga ke depan Tuhan pimpin kami. Tuhan akan memelihara. Mungkin di rumah kami tidak ada beras, di rumah kami mengalami pergumulan. Tuhan, Engkau jawab. Engkau jawab. Engkau tidak umat-Mu tidak akan mempermalukan nama-Mu. Engkau Allah yang sanggup mencukupkan umat-Mu Tuhan dalam nama Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan, Tuhan lawat. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, persembahan umat-Mu, Tuhan memberkati persepuluhan yang umat-Mu sudah transfer, dan juga baik ekstra, celengan, janji iman, apapun, baik sosial Tuhan, donaturnya, Tuhan semuanya dalam nama Yesus Engkau memberkati. Tuhan, dalam nama Yesus memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati umat-Mu juga yang belum, biar mereka juga mau memberi. Kayak percaya hati mereka punya hati hamba yang tergerak untuk memberi, untuk kemuliaan nama-Mu, supaya di gereja-Mu ada makan dan minum Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, Engkau sungguh baik. Berkat Allah melimpah kepada jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Tetap semangat tuh kepada jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan walaupun pergumulan masalah. Mereka belajar seperti Yusuf, menerima dan tidak menyerah. Tuhan, mereka mengampuni orang yang berbuat jahat, dan mereka mengerti ini rencana-Mu, dan Tuhan menyertai sehingga apa yang dilakukan jemaat-Mu dibuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menerima berkat. Mari Bapak Ibu angkat tangan untuk terima berkat. Bapak Ibu yang Tuhan kasih jemaat Tuhan, GB Cisarua dan GB Sewontongan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai-Mu dari saat sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan Amin. amin. Semangat Bapak Ibu, selamat hari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.